Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada Bapak Ibu wali murid kelas 7 SMP Negeri 1 Bareng, tahun ajaran 2021-2022 yang berbahagia, anak-anak yang lolos seleksi di SMP Negeri 1 Bareng yang tercinta rahimakumullah. Yang pertama, kami ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kami ucapkan selamat anak-anak yang telah lolos seleksi di SMP Negeri 1 Bareng dan sudah dinyatakan diterima. Alhamdulillah. Pada anak-anak ada istilah sebelum kalian bergabung di SMP Negeri 1 Bareng, satu ungkapan yang paling bisa kita cerna dan bisa kita hafal di mana-mana anak-anak adalah panggilan Sepiba. Anak-anak, apa Sepiba itu? Sepiba itu adalah panggilan khas, nama khas yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu dan warga sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Bareng. Jangan lupa, Sepiba adalah ada di hati anak-anak sekarang, ya. Sepiba adalah sebagai slogan yang dikenal anak-anak sekarang. Sepiba yang dijunjung tinggi anak-anak sekarang. Mari kita semua bergabung di Sepiba, ya. Siap? Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang tercinta, perlu sedikit kami sampaikan program awal yang harus dilaksanakan anak-anak sebelum melaksanakan pembelajaran. Anak-anak, Bapak Ibu, sebelum pembelajaran dilaksanakan, ada kegiatan sekolah yang kegiatan itu adalah dinamakan dengan kegiatan MPLS. Bapak Ibu pun paham ya? Pun paham nggih? MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi sebelum anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran, dikenalkan dulu bagaimana lingkungan sekolah yang harus difahami oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah. Ini nanti Bapak Ibu akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan MPLS. Oke, Bapak Ibu, nih. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, kegiatan MPLS ini nanti dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai tanggal 17. Catat nggih. Dicatat ya. Nggih. Walaupun nanti Bapak Ibu wali kelas
akan menginformasikan pada kalian, mohon itu bisa untuk dicatat. Pelaksanaan saya ulang, dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 17. Mulai pukul 7.30 sampai pukul 12.30. Secara real nanti akan di-share jadwal pada kalian semua. Kegiatan akan di-share pada kalian. Oh, hari ini hari Senin masuk pukul ini, materinya ini, jam kedua ini, sampai nanti akhir pembelajaran insyaallah akan diberikan jadwal secara real. Mohon nanti diperhatikan secara aktif. Bentuk pelaksanaan MPLS anak-anak nanti dibagi dua. Dalam satu hari anak-anak akan dikenalkan lingkungan SMP Negeri 1 Bareng. Nanti akan diuraikan oleh Bapak Ibu guru apa sih tata tertib yang akan dilaksanakan, bagaimana pelaksanaan tata tertib yang ada di sekolah, apa seragam yang harus digunakan anak-anak ketika belajar, bagaimana pendekatan pembelajaran anak ketika anak harus melaksanakan pembelajaran di sekolah. Insya Allah nanti akan dipandu satu persatu. Itu anak-anak nanti akan dilaksanakan satu hari pada hari yang pertama. Mohon, karena ini penting. Karena ini penting, mohon diikuti. Nih, kalau anak tidak mengikuti, nanti akan terpotong satu momen kegiatan. Oh, tata tertibnya lupa, nggak tahu, sehingga waktunya ini anak-anak harus tidak bisa melaksanakan. Bagaimana cara pembelajaran, nanti akan juga anak-anak terpotong, tidak mengerti dan tidak difahami. Kelanjutan pembelajarannya akan jadi terganggu. Nih. Bagaimana KKM yang harus dilaksanakan anak? Tahu KKM betul ya anak-anak? KKM itu ketuntasan belajar minimal. Dalam belajar anak-anak, target itu nilai berapa yang harus dicapai oleh anak-anak? Ya, oh matematika KKM-nya misalnya 80. Oleh target pembelajaran anak-anak harus minimal 80. Oh olahraga 85 misalnya, maka target anak-anak adalah harus juga dicapai dengan nilai 80, dicapai dengan 85. Semua pelajaran insya Allah itu akan dijelaskan dalam waktu satu hari yang pertama. Maka pengenalan lingkungan ini adalah anak-anak sangat penting. Juga nanti bagaimana lokasi-lokasi anak-anak. Lokasi SMP Negeri Bareng ini apa saja gedungnya, bentuknya bagaimana, indahnya bagaimana, anak akan tahu melalui profil sekolah. Walaupun di web itu sudah bisa dibuka, tapi secara spesifik akan dijelaskan ketika pada waktu MPLS. Ya, nih coba sekali lagi diikuti semua karena pentingnya masalah biar anak-anak mboten terpotong informasi yang penting terhadap bagaimana konsep pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Bareng. Yang kedua, mulai hari kedua sampai hari terakhir anak-anak akan ada namanya matrikulasi, atau istilahnya disebutkan dengan bidding course. Anak-anak dalam matrikulasi nanti, yang pertama anak-anak ada pre-test.
kemampuan awal anak-anak sebelum melaksanakan matrikulasi itu sudah diberikan soal. Soal insya Allah sejumlah 100 yang dikerjakan dengan waktu 120 menit. Ada 100 soal yang terdiri dari beberapa mata pelajaran sudah dijadikan satu, dikerjakan anak-anak dengan waktu 120 menit. Gak usah gubuh, sudah diukur. Gak usah gubuh, sudah diukur. Kira-kira waktu 120 menit soal-soal itu bisa diselesaikan oleh anak-anak. Mudah-mudahan nilai pretesnya bagus. Kemampuan awal anak-anak dalam memahami soal. Selanjutnya anak-anak dilaksanakan pembinaan dari masing-masing mata pelajaran itu. Sesuai dengan jadwal. Kalau di jadwalnya 3 berarti ada 3 materi. Kalau di jadwalnya itu 2, ini berarti ada 2 materi. Panduannya adalah seperti yang ada di jadwal. Sampai pada hari yang terakhir, hari Sabtu, dilaksanakan post test. Dilaksanakan post test. Setelah anak-anak menerima materi mulai dari hari yang ada itu sesuai dengan jadwal itu, maka anak-anak nanti akan ada post test. Setelah post test dilihat bagaimana anak-anak lebih baikkah nilai anak-anak setelah dikasih materi. Kalau harapan sekolah setelah anak-anak dikasih materi, harapan lebih baik. Masa setelah diajar buatan lebih baik, buatan lebih baik. Insyaallah kalau anak-anak benaran melaksanakan, mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru, insyaallah nanti pasti akan lebih baik. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, bentuk pelaksanaan kegiatan MPLS, Bapak Ibu, ini banyak saya tekankan pada Bapak Ibu. Ini bentuk kegiatan MPLS Bapak Ibu dilaksanakan dengan daring. Artinya anak-anak tetap berada di rumah. Anak-anak tetap berada di rumah karena masih dalam kondisi darurat khusus. Masih dalam kondisi darurat khusus, sehingga anak-anak belum boleh menuju ke sekolah. Tapi di dalam hati anak-anak, mohon anggap sekolahan kalian adalah ada di HP kalian. Sekolahan kalian sudah ada di depan HP kalian. SMP 1 Bareng ada di dalam HP kalian. Laksanakan pembelajaran walaupun dengan menggunakan media jarak jauh, tapi anggap itu anak-anak sudah berada di SMP Negeri 1 Bareng. Kami pesankan kepada Bapak Ibu wali murid, karena ini sifatnya pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Yang pertama, mohon anak-anak dipantau. Karena anak-anak di rumah, kami harapkan anak-anak dipantau. Kalau sudah waktunya anak-anak melaksanakan pembelajaran,
waktu melaksanakan MPLS mohon anak-anak diingatkan. Ayo wis kate 6:30. Siap nih. Siap nih. Pembelajaran dari sekolah akan dilaksanakan. Mohon diingatkan, Bapak Ibu, mohon diingatkan sehingga ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, kegiatan MPLS sudah dilaksanakan, anak-anak sudah siap, mentalnya sudah siap. Kalau anak-anak mentalnya sudah siap, sebelumnya sudah disiapkan, insya Allah menerima materi dengan nyaman. Tapi kalau anak-anak dereng siap, dikasih materi, butuh nanti waktu untuk penyesuaian. Kasihan. Satu, kami mohon Bapak Ibu wali murid menekankan, menyampaikan, membimbing pada putra putrinya sebelum kegiatan dilaksanakan sudah dipersiapkan. Yang kedua, mohon Bapak Ibu menyiapkan perangkatnya. Apa perangkatnya? Ya, HP. Boleh HP, kalau punya laptop dengan laptop, yang sudah diprogram dengan nomor yang Bapak Ibu sudah diserahkan ke sekolah kemarin. Insya Allah itu nanti yang akan dijadikan landasan dalam mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara virtual. Barangkali Bapak Ibu ada HP yang belum sambung, ada yang belum connect. Ketika jadwal itu dilaksanakan, mohon bisa komunikasi dengan sekolah. Komunikasi dengan sekolah. Mungkin kalau sudah punya nomornya Pak Anang, bisa komunikasi dengan Pak Anang. Pak, ini nomor saya, anak saya kok belum sambung di materi itu, segera untuk dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Insya Allah sekolah akan memfasilitasi semua Bapak Ibu dalam kegiatan MPLS. Harapan kami kegiatan MPLS mulai dari awal sampai akhir, selesainya postes lancar sehingga anak-anak bisa menerima materi dengan baik. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan pembelajaran yang terjadi pada saat ini perlu kami sampaikan. Bisa kita baca, bisa kita simak pada beberapa informasi melalui media. Bagaimana perkembangan yang ada? Bagaimana perkembangan yang ada tentang masalah kesehatan? Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi masalah COVID-19. Saya titipkan pada anak-anak, kepada Bapak Ibu, mohon di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah ataupun itulah kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan sekolah secara personal, tetap kami mohon menggunakan protokol kesehatan. Paling tidak masker, sampun lepas masker. Datang ke sekolah butuh apa? Misalnya dalam kondisi yang khusus ini, mohon tetap menggunakan protokol kesehatan, masker paling tidak. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan. Insya Allah di lingkungan sekolah, walaupun kondisi dalam keadaan sekolah yang masih terrehab, Bapak Ibu, insya Allah fasilitas cuci tangan masih mencukupi untuk tamu. Syukur-syukur kalau bisa membawa untuk yang lain, perlengkapan yang lain. Tuh.
biar nanti bisa terjaga sama-sama. Dari pihak sekolah juga terjaga keselamatannya, Bapak Ibu wali murid juga terjaga kesehatannya. Pada Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, yang paling akhir kami ucapkan selamat bergabung dengan Sepibah anak-anak. Selamat bergabung dengan Sepibah. Ini adalah wahana kalian untuk menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, mengembangkan keterampilan, membentuk karakter. Insyaallah Bapak Ibu sekolah siap mengantarkan anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak yang terbaik. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan anak-anak menjadi anak yang sukses berguna untuk nusa dan bangsa. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan selamat untuk mengikuti MPLS, dan kami mohon kegiatan MPLS bisa dilaksanakan dengan baik. Kami buka dengan bacaan Ummul Quran. Kegiatan MPLS selanjutnya akan dilaksanakan dari masing-masing narasumber. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.